Kita berjumpa kembali. Di dalam sesi ini kita akan bicara mengenai ajaran Santo Yohanes Salib dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari antara kita yang mungkin menganggap ajaran Santo Yohanes Salib begitu berat dan hanya cocok untuk mereka yang hidup sebagai biarawan-biarawati atau para religius, dan bukannya bagi kita kaum awam yang hidup berkeluarga dan harus bekerja setiap hari di tengah dunia. Namun perlu kita tahu bahwa setiap orang dimanapun mereka berada, apapun panggilan mereka, kita sedang menghadapi panggilan yang sama, yaitu menuju pada kekudusan. Sebagaimana juga yang Injil wartakan kepada kita, Yesus sendiri menuntut kesempurnaan kasih bagi setiap pengikutnya, dan bahwa kita perlu memanggul salib, menyangkal diri untuk dapat mengikuti Dia. Tampaknya hal ini begitu sulit, sukar, dan tampaknya begitu berat. Memanggul salib, mengikuti Dia, menyangkal diri. Apakah hidup sebagai seorang pengikut Kristus harus selalu susah, banyak menderita, harus menolak segala macam kesenangan? Tentu dalam arti harafiah tidak demikian. Namun dalam arti rohani, iya. Artinya bukan berarti makan enak, tidur di tempat yang nyaman, mengendarai kendaraan yang nyaman itu tidak boleh. Semua itu adalah sarana yang bisa mendukung kita bisa hidup lebih baik, bisa juga melayani Tuhan lebih baik dan memuliakan nama Tuhan. Namun apabila secara rohani kita tidak mau melepaskan semua itu, maka kita sendiri akan mengalami kesengsaraan, mengalami ketidaknyamanan, dan juga mungkin akan mengalami banyak kegelisahan dan kecemasan apabila kita menaruh segala pengharapan kita, tujuan hidup kita hanya di dalam hal-hal yang duniawi dan sementara, serta bukannya kepada Tuhan satu-satunya yang tetap, kasih-Nya tetap bagi kita. Dalam hidup kita tahu bahwa segala sesuatu pasti berubah. Banyak sekali apa yang dulu dapat kita punya saat ini harus kita lepaskan. Dan ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu, ajaran Tuhan sendiri untuk melepaskan, untuk menyangkal diri, itu membuat suatu latihan rohani bagi kita untuk tidak melekat, untuk tidak stay pada satu hal yang sudah kita anggap nyaman dan sudah menjadi pegangan bagi kita. Kecenderungan manusia adalah ingin sesuatu yang pasti, sesuatu yang dapat dipegang, sesuatu yang dapat diprediksi, karena kita seringkali takut untuk pada perubahan. Namun, satu hal yang perlu kita tahu, tanpa berubah kita tidak akan mungkin juga bertumbuh dan mengalami pembaharuan-pembaharuan dari diri kita yang terus juga berubah dengan dunia di sekitar kita yang juga terus berubah. Oleh sebab itu ajaran Yesus untuk kita menyangkal diri, artinya supaya kita tidak melekat pada nafsu, pada keinginan, pada kesenangan kita yang tertentu. Sebab di dunia ini sifatnya netral dan membantu manusia untuk hidup lebih baik. Apapun yang kita miliki, kekayaan apapun, rumah, mobil, uang, harta, perhiasan, dan lain sebagainya, itu semuanya netral. Karena tidak ada dari barang-barang itu yang dapat dimasukkan ke dalam hati. Namun apa yang paling membahayakan yaitu hati kita, keinginan kita yang tidak pernah terbatas untuk memiliki, untuk menguasai lebih banyak dan lebih banyak lagi dari hal-hal duniawi itu. Baik itu yang kasat mata, benda, kekayaan maupun status sosial. Ketika kita sudah ada di posisi itu, takut untuk melepaskan, kita terlalu posesif dengan segala yang kita miliki, yang kita punya sekarang, berhati-hatilah karena pada saat itulah kita sedang mengalami kemandekan atau berhenti dan kita ada dalam bahaya untuk menjadi kecewa. Oleh sebab itu ajaran Yesus untuk melepaskan, letting go, jelas diungkapkan oleh Santo Yohanes Salib, yaitu detachment, sungguh menolong kita untuk terus hidup lebih berkualitas setiap hari. Hari demi hari selalu baru. Ketika kita terus berjalan tanpa suatu kelekatan, maka kita bisa menikmati apapun yang ada dalam perjalanan menuju ke puncak persatuan cinta dengan Tuhan, keindahan di dalam perjalanan hidup kita, baik di dunia ini maupun secara rohani. Namun kita tidak pernah berhenti di situ, sebab semua itu bukanlah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah bertumbuh di dalam kasih, bersatu dengan kasih, di dalam sang kasih, yaitu Kristus,
yaitu Tuhan kita sendiri. Oleh sebab itu, segala kenikmatan yang ada di dunia boleh kita nikmati, namun jangan pernah berhenti di situ atau menjadikannya tujuan bagi hidup kita.